Sejak pertama kali mereka bertemu secara tidak sengaja, keduanya langsung terseret ke dalam pusaran perasaan yang begitu kuat, tanpa sempat berpikir panjang. Dalam satu momen yang penuh dorongan emosi dan impulsif, mereka bahkan melampaui batas kedewasaan di atas sebuah mobil terbuka yang melaju di tengah malam yang sunyi. Hanya dari satu kesalahan yang terjadi sekali itu saja, kehidupan mereka berubah drastis. Tokoh utama perempuan, Sai Kim, adalah seorang putri dari keluarga terpandang yang sejak kecil hidup dalam kemewahan, tetapi sangat polos dan minim pengalaman hidup. Karena tekanan dari keluarganya yang terlalu mengontrol dan mengawasi setiap gerak-geriknya, Sai Kim memanfaatkan kesempatan saat sedang menjalani masa liburan sekolah di luar negeri untuk diam-diam kembali ke Thailand. Di sana, ia bertukar identitas dengan sahabatnya, Lita, selama 10 hari. Lita yang selama ini merasa bosan dengan kehidupan Sai Kim yang terlalu terikat aturan dan tradisi, diam-diam menggunakan foto Sai Kim untuk mendaftar di sebuah aplikasi kencan populer di kalangan anak muda. Tidak berhenti di situ, Lita bahkan menggunakan ponsel yang telah terpasang aplikasi tersebut untuk membantu Sai Kim tanpa sepengetahuannya berkomunikasi dengan 5 pria sekaligus. Ketika Sai Kim secara tidak sengaja membaca pesan-pesan berani yang penuh kata-kata menggoda di ponselnya sendiri, ia merasa sangat terkejut, jijik, dan tidak nyaman karena belum pernah bersentuhan dengan dunia pergaulan bebas seperti itu. Tepat di saat itulah, tokoh utama pria, Tucha, muncul dalam kehidupannya. Tucha adalah seorang mekanik sederhana yang hidup dengan kerja keras. Saat itu ia sedang marah karena mengetahui adik rekan kerjanya, Nan, diam-diam menggunakan fotonya untuk mendekati perempuan lain. Dari sinilah takdir mulai mempertemukan Tucha dan Sai Kim. Dalam suatu kesempatan ketika berbelanja, mereka kembali bertemu secara tidak sengaja. Namun pertemuan itu dipenuhi kesalahpahaman. Tucha mengira Sai Kim adalah wanita yang hidup bebas dan sering berhubungan dengan banyak pria melalui aplikasi kencan. Sementara Sai Kim menganggap Tucha sebagai pria tidak tahu sopan santun yang mengirimkan pesan-pesan tidak pantas kepadanya. Walaupun kesalahpahaman terus terjadi, seolah takdir tetap memaksa mereka untuk semakin dekat. Saat Sai Kim keluar untuk mencari dompetnya yang hilang, Tucha muncul tepat waktu dan menyelamatkannya dari kecelakaan motor. Setelah itu, ketika Sai Kim tidak memiliki uang untuk makan, ia bertemu dengan seorang penjual kue pisang yang baik hati dan memberinya makanan secara cuma-cuma. Penjual tersebut secara tidak sengaja menunjuk ke arah Tucha yang sedang membantu orang lain di jalan, sambil menceritakan bahwa sejak kecil Tucha hidup dalam kemiskinan, tetapi selalu memiliki hati yang besar untuk menolong orang yang lebih susah darinya. Dari situ, pandangan Sai Kim terhadap Tucha mulai berubah secara perlahan. Namun kehidupan Tucha tidak pernah mudah. Saat kembali ke bengkel, ia mendengar dari Nan bahwa koper milik pacarnya terlihat di bagasi sebuah mobil yang dibawa untuk diperbaiki. Padahal, pacarnya mengaku sedang pergi berlibur, sehingga menimbulkan kecurigaan. Nan kemudian bertindak seperti detektif, melacak akun media sosial pacar tersebut, dan menemukan adanya pria lain dalam hidupnya, sehingga menyimpulkan bahwa ia berselingkuh. Dipenuhi amarah, Tucha langsung pergi ke rumah pacarnya untuk meminta penjelasan. Namun bukannya bertemu dengan pacarnya, ia justru kembali bertemu Sai Kim secara tidak terduga, membuka babak baru dalam hubungan mereka yang penuh rintangan. Ternyata, karena khawatir Sai Kim tidak nyaman tinggal sendirian, Lita telah mencarikan teman sekamar untuknya. Ironisnya, tempat yang disewa itu justru adalah apartemen milik pacar Tucha. Sai Kim yang tidak mengetahui apa-apa menjadi ketakutan saat melihat Tucha masuk dengan penuh amarah. Baru ketika Tucha menemukan foto dirinya bersama sang pacar di dalam lemari, Sai Kim menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keadaan emosi, Tucha mengusirnya keluar rumah. Nasib buruk Sai Kim belum juga berakhir. Di sisi lain, ayahnya sedang berusaha menjodohkannya dengan pria dari keluarga terpandang. Ketika pria tersebut datang mencari Sai Kim, ia justru bertemu Lita. Dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, Lita akhirnya tidak bisa berbohong lagi dan tanpa sengaja membongkar semua tentang pertukaran identitas mereka. Hal ini sampai ke telinga ayah Sai Kim yang langsung marah besar dan memanggilnya ke hotel untuk dimintai penjelasan. Di tempat itu, takdir kembali mempertemukan Sai Kim dan Tucha. Tucha yang baru mengetahui perselingkuhan pacarnya dengan pria kaya datang ke hotel dalam keadaan marah. Ia bahkan sempat dipukuli oleh petugas keamanan, dan Sai Kim tanpa ragu melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Walaupun belum memahami sepenuhnya situasi yang terjadi, Sai Kim tetap memberi semangat kepada Tucha dengan mengatakan bahwa apa yang tidak mampu menghancurkan kita justru akan membuat kita menjadi lebih kuat. Namun keadaan semakin buruk ketika sepupu Sai Kim memanfaatkan situasi untuk menjelek-jelekan dirinya di depan ayahnya demi merebut harta warisan keluarga. Ia bahkan menyewa orang untuk menyelidiki aktivitas Sai Kim di aplikasi kencan dan menemukan foto-foto sensitif yang sebenarnya dibuat oleh Lita. Ayah Sai Kim yang murka tidak mau mendengar penjelasan, memakinya dengan kata-kata kasar, bahkan menamparnya. Sai Kim yang terluka batin akhirnya melarikan diri sambil menangis. Di waktu yang sama, Tucha sedang bertengkar hebat dengan mantan pacarnya dan pria selingkuhannya, yang menghina dirinya sebagai pria tidak berguna. Emosi yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Saat melarikan diri dari kejaran, Tucha bertemu lagi dengan Sai Kim yang sedang menangis. Dalam keadaan putus asa, Sai Kim ikut naik ke mobilnya, tetapi karena pikirannya kacau akibat ucapan ayahnya, ia menyebabkan kecelakaan.
Tucha yang sudah lelah dengan nasib buruk menjadi semakin marah, lalu meninggalkannya begitu saja setelah memberikan kunci rumah. Saikim yang tidak ingin berutang budi akhirnya menghubungi ayahnya dan memohon uang, berjanji akan kembali patuh. Sementara itu, Tucha mulai merasa bersalah setelah teringat bagaimana Saikim pernah melindunginya. Ia kembali mencarinya dan menemukan seorang pria cabul yang mencoba mengganggu Saikim. Tanpa ragu, Tucha menyelamatkannya. Namun rasa kecewa Saikim terhadap ayahnya semakin dalam ketika ia tidak kunjung mendapatkan bantuan. Dalam kesedihan yang mendalam, mereka berdua akhirnya menemukan kenyamanan satu sama lain, melupakan sejenak masalah dengan minum hingga mabuk. Dalam kondisi tersebut, Saikim mengungkapkan bahwa ia melihat kebaikan dalam diri Tucha, sesuatu yang bahkan tidak pernah disadari orang lain sebelumnya. Ucapan itu menyentuh hati Tucha. Dalam suasana yang dipenuhi emosi dan pengaruh alkohol, mereka semakin dekat hingga akhirnya melampaui batas, menciptakan momen yang menjadi titik awal cerita ini. Keesokan paginya, Saikim terbangun dan panik melihat keadaan. Ia mencoba pergi diam-diam, tetapi bertemu dengan mantan pacar Tucha yang langsung menghina dan mempermalukannya. Tucha mengejar Saikim, mencoba menjelaskan perasaannya, tetapi suara kereta membuatnya tidak terdengar. Sebagai gantinya, Tucha mencium Saikim sebagai bentuk pengakuan perasaannya. Namun pada saat itu, sekretaris ayah Saikim datang bersama polisi, menuduh Tucha menculik dan memeras. Meskipun diinterogasi, Tucha tetap tidak mengakui tuduhan tersebut, dan karena kurangnya bukti, ia akhirnya dibebaskan untuk sementara. Saikim juga tidak berada dalam keadaan yang lebih baik ketika ia harus berhadapan langsung dengan ayahnya yang kejam dan tanpa belas kasih. Sementara itu, sosok antagonis besar yang berada di balik seluruh rangkaian kejadian ini diam-diam sedang menyusun langkah berikutnya dengan penuh perhitungan. Saat sedang mandi, Saikim tiba-tiba diliputi rasa takut sekaligus malu ketika ingatannya kembali pada malam takdir yang baru saja ia alami. Ia bahkan belum sempat menenangkan dirinya, ketika tanpa sengaja mendengar percakapan sang pengasuh yang sedang berbicara melalui telepon. Ternyata, wanita itu diam-diam membantu ayahnya untuk memantau setiap gerak-geriknya, bahkan berniat mengambil pakaian dalam miliknya untuk diperiksa. Hal tersebut membuat rasa ketakutan Saikim meningkat hingga mencapai titik paling ekstrim. Tokoh utama wanita itu segera muncul tepat waktu untuk menghentikan sang pengasuh agar tidak melanjutkan aksi menguping dan mengobrak-abrik kehidupan pribadinya. Namun, perasaan terus-menerus diawasi seperti hidup di dalam penjara tak kasat mata membuat Saikim semakin tertekan dan selalu memendam keinginan kuat untuk melarikan diri dari rumah besar yang dingin dan penuh tekanan tersebut. Ketika malam tiba, pertengkaran hebat kembali terjadi antara dirinya dan sang ayah. Setelah melakukan penyelidikan terhadap latar belakang Tucha, ayah Saikim menemukan bahwa pria itu pernah masuk ke panti pembinaan remaja. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menilai Tucha sebagai penipu rendahan yang hanya mendekati putrinya demi uang. Terjebak dalam prasangka serta kesombongan kelas atas, ia dengan tegas melarang Saikim untuk berhubungan dengan Tucha, bahkan mengurung kebebasannya seperti seorang tahanan yang diawasi ketat. Larangan keras itu hanya memiliki satu pengecualian, yaitu untuk Tantai, calon menantu pilihan sang ayah. Tantai yang sangat mencintai Saikim, ketika melihatnya terlihat lelah, berniat mengajaknya pergi ke laut untuk bersantai. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Saikim berpura-pura mampir ke apotek dengan alasan membeli obat mabuk perjalanan. Padahal sebenarnya ia berniat mencari obat pencegah kehamilan setelah malam yang terjadi bersama Tucha. Ironisnya, pada saat yang sama Tucha sedang dikejar oleh anak buah ayah Saikim. Namun karena telah mendengar dari ayahnya bahwa Tucha pernah berada di panti pembinaan, Saikim secara naluriah menjadi curiga dan menjaga jarak. Ancaman dari bawahan ayahnya membuatnya ketakutan hingga ia menjatuhkan kotak obat yang baru dibelinya, lalu segera melarikan diri kembali ke mobil Tantai. Tucha tidak menyerah begitu saja. Ia menghentikan kendaraan lain dan mengejar mereka hingga ke pelabuhan. Ketika ia mendekati kapal pesiar, Tantai mengira ia adalah seorang pelayan, sehingga Tucha terpaksa menyamar untuk tetap berada di sana. Saikim merasa sangat takut, tetapi di depan Tantai ia tidak berani mengungkapkan apapun. Secara diam-diam, Tucha menemui Saikim, mengeluarkan obat yang ia temukan, dan memperingatkan bahwa jika Saikim tidak menjelaskan semuanya kepada ayahnya, maka ia sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran tersebut. Tepat pada saat itu, Tantai kembali setelah menerima telepon yang membuatnya mengetahui bahwa Tucha adalah penyusup. Karena takut rahasia malam itu terbongkar, Saikim dalam keputusasaan mendorong Tucha ke laut untuk menghapus jejak. Namun, ia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, sehingga ia melemparkan pelampung ke arah Tucha. Meski begitu, orang yang benar-benar menyelamatkan Tucha ternyata adalah sosok misterius lainnya. Aura dingin dan kuat dari wanita misterius tersebut membuat siapapun merasa segan, sehingga ia bisa disebut sebagai sosok kakak besar. Dialah yang melindungi Tucha dan membantunya melarikan diri saat anak buah ayah Saikim melakukan pencarian di kapal pesiar. Baru saja lolos dari bahaya, Tucha kembali menerima kabar dari Nan bahwa rekaman kamera pengawas di bengkel telah disita oleh orang-orang ayah Saikim. Ia pun tersadar dengan kaget bahwa jika ayah Saikim mengetahui bahwa putrinya telah kehilangan kesuciannya bersamanya, maka konsekuensi berat pasti akan menimpanya. Karena itu, Tucha diam-diam menyusup rumah Saikim untuk menjelaskan mengenai rekaman tersebut dan memohon bantuannya. Kali ini, Saikim tidak bisa berpangku tangan, karena jika rekaman itu tersebar, hubungannya dengan ayahnya akan hancur sepenuhnya. Namun, semuanya sudah terlambat karena sang ayah telah lebih dulu melihat rekaman tersebut.
Ia langsung menuduh Tuca mencuri rekaman dan menjadikannya alat pemerasan senilai 5 juta. Dalam keputusasaan, Tuca membantah tuduhan tersebut. Namun di antara ayah kandungnya dan seorang pria yang dianggap mencurigakan serta memiliki masa lalu buruk, Saikim akhirnya memilih untuk mempercayai keluarganya. Dengan hati penuh kekecewaan, Tuca pulang dan diberitahu oleh Nan bahwa uang 5 juta itu telah hilang saat orang-orang ayah Saikim mengambil rekaman. Tidak ingin dituduh, Tuca memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Pada saat yang sama, Saikim terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya hamil. Dalam kondisi panik, ia diam-diam bertemu Lita untuk berdiskusi, dan tanpa sengaja menerima kembali uang yang dikirimkan Tuca. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa Tuca tidak seburuk yang digambarkan oleh ayahnya. Bahkan, ia merasa bahwa pria miskin namun tulus itu justru memberinya rasa aman yang tidak pernah ia rasakan dari ayahnya yang kaya namun penuh kontrol. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, Saikim pergi ke bengkel untuk berbicara langsung dengan Tuca. Tuca terkejut ketika mengetahui bahwa ia hamil. Di dalam hatinya muncul harapan untuk melihat anak itu lahir. Tetapi ia juga sadar bahwa keinginan tersebut sangat egois karena bisa menghancurkan hubungan Saikim dengan ayahnya. Akhirnya, mereka berdua menyepakati sebuah rencana. Saat ayah Saikim pergi ke luar kota, ia akan berpura-pura kembali ke luar negeri untuk melanjutkan studi, sementara Tuca akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Namun sebelum rencana itu terlaksana, masalah besar kembali muncul. Bibinya yang serakah bersama putrinya yang licik terus berusaha menciptakan masalah demi merebut hak warisan, selalu mencari cara untuk menjatuhkan Saikim di mata ayahnya. Tanpa diduga, mereka menemukan alat tes kehamilan milik Saikim dan menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi ke luar negeri seperti yang dikatakannya. Mereka segera melaporkan hal itu kepada ayahnya, membuatnya marah besar meskipun sedang berada di luar kota. Tidak hanya itu, sang bibi juga mengungkit kembali skandal lama keluarga. Ibu Saikim dulu pernah jatuh cinta pada seorang fotografer dan bahkan melakukan pemotretan tanpa busana untuknya. Skandal tersebut terbongkar, membuat ayah Saikim melarangnya mendekati putrinya sendiri. Dalam keputusasaan, sang ibu memilih mengakhiri hidupnya. Tragedi itu membuat ayah Saikim menjadi sosok yang ekstrim dan penuh kecurigaan, mengubah rasa cintanya menjadi bentuk kontrol yang berlebihan atas nama perlindungan. Sementara itu, Saikim dan Tuca sedang bersembunyi di rumah Lita. Di tempat yang hangat itu, Saikim melihat hubungan tulus antara Lita dan ibunya, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Hal itu membuat hatinya goyah dan mulai memikirkan masa depan anak yang dikandungnya. Tuca juga merasa bimbang. Ia ingin mempertahankan anak itu, tetapi tidak ingin menghancurkan hidup Saikim. Ketika ia melihat Saikim diam-diam mencoba minum obat untuk mengakhiri segalanya, Tuca langsung panik dan berusaha menghentikannya dengan segala cara. Dengan cara yang terburu-buru, ia bahkan mencoba mengeluarkan obat dari mulut Saikim secara paksa, hampir saja membuat gigi palsunya terlepas. Ketika ternyata Saikim hanya sedang memakan permen, Tuca menjadi malu karena salah paham. Namun, ia tidak bisa melupakan sensasi saat menyentuh bibir lembut itu, bahkan sempat berharap mengalami amnesia agar bisa mengulang momen tersebut sekali lagi. Meskipun terkadang terlihat konyol, kehadiran Tuca memberikan rasa aman dan ketenangan bagi Saikim. Ia selalu diam-diam melindunginya dari kejaran ayahnya. Semakin lama bersama, Saikim merasakan adanya ikatan yang aneh namun kuat di antara mereka. Saat menemani Tuca ke rumah sakit untuk mengobati luka, ia mengetahui bahwa Tuca benar-benar menginginkan anak tersebut. Dengan keberanian besar, ia bertanya bagaimana Tuca akan merawat anak itu jika lahir. Tuca tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan membawanya ke tempat masa kecilnya, sebuah desa yang tenang dan indah. Di sana, ia berjanji bahwa anak itu akan tumbuh dengan bahagia dan bebas. Momen itu membuat hati Saikim tersentuh dalam. Kehidupan yang digambarkan Tuca adalah impian yang selama ini ia rindukan. Saat itulah ia memutuskan untuk ikut Tuca pulang ke rumah kecilnya, memulai perjalanan baru yang penuh tantangan sekaligus harapan. Dengan bantuan adik Tuca, Saikim mulai memahami bahwa keluarga Tuca tidak seperti yang ia bayangkan. Mereka bukan keluarga miskin yang sengsara, melainkan keluarga sederhana yang hidup jujur di desa, bahkan mengelola sebuah tempat untuk merawat anak-anak agar tumbuh dengan baik. Pandangan Saikim terhadap Tuca berubah sepenuhnya. Rasa hormat dan cinta dalam dirinya semakin tumbuh. Pada malam pertama di sana, listrik tiba-tiba padam. Saat Tuca mandi, tubuhnya yang terlihat kuat membuat Saikim sempat berpikir aneh. Namun Tuca tidak memanfaatkan situasi itu. Justru dengan sabar mengipasinya sepanjang malam karena takut ia kepanasan. Keesokan paginya, melihat Tuca tertidur dengan kipas masih di tangan membuat hati Saikim tersentuh. Ia mulai merasakan kebahagiaan sederhana di sana. Tuca dengan sabar merawat anak-anak dan mengajarkan mereka banyak hal tentang kehidupan. Hal itu membuat Saikim yakin bahwa Tuca akan menjadi ayah yang baik. Suatu hari, ia menelepon ayahnya dan mengatakan ingin melahirkan anak itu serta menyerahkan pengasuhan kepada Tuca. Ayahnya marah besar dan memakinya, membuat Saikim sadar bahwa cinta ayahnya selama ini hanyalah bentuk kepemilikan yang kejam. Setelah panggilan penuh air mata itu, bahkan ayahnya sendiri mulai goyah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mulai meragukan apakah dirinya benar-benar seorang ayah yang baik atau tidak.
Ketika ayah Tuca datang untuk membicarakan pernikahan kedua anak mereka, ayah Saikim marah besar, menghina Tuca dan putrinya sendiri, dengan tegas menolak hubungan tersebut, bahkan mengancam akan memutus hubungan dengan Saikim. Namun ayah Tuca sama sekali tidak gentar. Dengan tenang ia menegaskan bahwa ia akan membantu Tuca dan Saikim menjadi orang tua yang lebih baik daripada dirinya. Kata-kata itu bukan sekadar omong kosong, karena di bawah didikan tegas namun hangat darinya, Tuca perlahan semakin dewasa dan menjadi lebih bertanggung jawab. Selama waktu mereka tinggal bersama, perasaan antara Tuca dan Saikim juga semakin mendalam. Tak mampu menahan lagi, Tuca mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyatakan perasaannya kepada Saikim. Hati Saikim yang sebelumnya terbungkus oleh lapisan kesombongan kini mulai mencair. Ia menangis dan memeluknya erat dari belakang, merasakan kehangatan dari punggung yang kuat dan paling menenangkan dalam hidupnya. Malam itu, saat cinta mereka hendak memasuki babak baru, ayahnya tiba-tiba meminta adik perempuan Tuca untuk tidur bersama Saikim, karena ia tidak mengizinkan mereka tidur bersama sebelum menikah. Situasi tragis sekaligus lucu itu membuat Tuca kesal namun tak berdaya, terpaksa mengalah dan membiarkan adiknya tidur bersama Saikim. Perlahan, Saikim mulai beradaptasi dengan kehidupan di peternakan, menjadi dekat dengan adik perempuan Tuca yang berkepribadian terbuka dan ceria. Melalui percakapan sehari-hari, ia mulai memahami lebih dalam tentang keluarga Tuca. Ternyata Tuca dan adiknya adalah saudara seibu beda ayah. Ibu Tuca membawa anak laki-lakinya dari pernikahan sebelumnya, sementara ayah tirinya membawa anak perempuan dari hubungan sebelumnya. Lalu mereka menikah kembali dan membangun keluarga baru yang tampak bahagia. Namun badai datang ketika seorang anak orang kaya seumuran Tuca mulai tertarik pada ibunya. Ia sering membuat masalah, menghina ibunya dan ayah tirinya di depan umum, menanam benih konflik yang kelak membesar. Dalam suatu insiden dorong-mendorong, Tuca hanya ingin menghentikan pria sombong itu agar tidak terus menghina ibunya. Namun tak disangka, dorongan tak sengaja itu justru menyebabkan luka serius, membuat keluarga berkuasa tersebut murka dan membalas dendam. Akibatnya, Tuca dipaksa masuk ke pusat pembinaan, dan seluruh harta keluarga harus dijual untuk membayar ganti rugi. Dalam masa kelam itu, ibunya kelelahan karena bekerja keras mencari uang, hingga akhirnya jatuh sakit parah. Ketika Tuca dibebaskan, ibunya sudah meninggal dunia. Rasa sakit dan penyesalan yang menghantuinya membuatnya memutuskan berhenti sekolah dan pergi ke kota untuk bekerja membantu keluarga. Ayah tirinya ingin ia melanjutkan pendidikan, namun Tuca tidak pandai mengungkapkan perasaannya, sehingga konflik di antara mereka semakin memanas. Kehadiran Saikimlah yang akhirnya mencairkan jarak dingin tersebut, membantu ayah dan anak itu untuk pertama kalinya membuka hati dan saling memahami. Setelah mengetahui kebenaran di balik masa lalu Tuca, Saikim sepenuhnya menghapus sisa-sisa keraguan dalam hatinya. Ayah tiri Tuca memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan membangunkan sebuah kamar kecil khusus untuknya yang menghadap ke pemandangan pegunungan hijau yang begitu indah hingga menakjubkan, jauh melampaui tempat-tempat mewah yang pernah dikenal Saikim. Saat ia masih larut menikmati ketenangan baru itu, pengasuh yang merawatnya sejak kecil tiba-tiba datang, dengan cemas ingin membawanya pulang. Tuca mengantar mereka kembali ke peternakan dan menyadari bahwa inilah saatnya membuktikan ketulusannya. Ia menggertakkan gigi dan melamar Saikim di depan orang dewasa, agar ia memiliki status yang sah. Sang pengasuh terkejut karena hanya berniat berkunjung, namun justru menyaksikan momen penting itu. Sementara Saikim terharu hingga berkaca-kaca, dalam tatapannya akhirnya ia menemukan tempat bersandar yang aman. Ia mengangguk setuju, dan keduanya langsung mendaftarkan pernikahan pada hari itu juga. Sebuah pernikahan kecil, sederhana namun hangat pun digelar, dengan ayah tiri sebagai perwakilan pihak pria dan pengasuh sebagai perwakilan pihak wanita. Setelah menikah, Tuca mengakui sebuah rahasia berat. Ia dan Nan pernah membantu para penyelundup mobil mewah melewati perbatasan dengan memasang plat nomor palsu, dan uang yang ia kirimkan selama bertahun-tahun berasal dari jalan gelap tersebut. Tuca bersumpah akan memutus masa lalu dan menjalani hidup yang jujur demi menjadi pantas bagi istrinya yang bersih. Saikim yang tenggelam dalam cinta tak sanggup berpaling darinya, sehingga memilih untuk mempercayainya. Setelah memastikan masa depan istrinya, Tuca mulai memikirkan sahabatnya, menyerahkan seluruh tabungannya kepada Nan agar temannya itu bisa menghilang dan menjalani hidup yang tenang. Untuk dirinya sendiri, Tuca melamar pekerjaan sebagai petugas pengukuran perbatasan, pekerjaan yang legal namun penuh risiko. Sering harus bolak-balik ke Vietnam demi mendapatkan penghasilan yang jujur untuk menafkahi keluarga. Untuk sementara, pasangan itu harus terpisah jarak, masing-masing berada di tempat berbeda, namun badai tidak berhenti begitu saja. Orang pertama yang merusak ketenangan itu adalah ayah Saikim. Melalui sekretarisnya, ia meretas ponsel putrinya dan melihat foto Saikim tidur bersama Tuca. Dalam momen keraguan, ia bimbang apakah harus memaksa mereka berpisah atau tidak, ketika sepupu yang licik kembali muncul. Demi ambisi warisan yang lebih besar, ia selalu berpura-pura baik di depan ayah. Saikim dan Tuca sama sekali tidak menyadari bahwa badai tragedi sedang mendekat. Hari itu Tuca pergi bekerja di luar. Saikim membantu ayah mertua menjaga peternakan dan tanpa sengaja mendengar rahasia tentang asal-usul Tuca. Ayah mertua mengungkapkan bahwa ayah kandung Tuca adalah orang Eropa, dan putra sulung pria itu mengidap penyakit langka. Demi memiliki cadangan organ, pria tersebut diam-diam memiliki anak lagi dengan ibu Tuca hanya untuk tujuan mengerikan itu. Setelah mengetahui kebenaran yang mengerikan itu, ibu Tuca membawa anaknya kabur di malam hari,
dan hanya setelah bertemu dengan ayah tiri yang sekarang ia baru menemukan ketenangan. Ayah mertua menceritakan hal itu bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menasihati Saikim agar menghargai Tucha dan membangun keluarga bahagia bersamanya. Namun mereka tidak menyangka ada seseorang yang menguping di luar. Wanita yang pernah menyelamatkan Tucha di laut, sosok kakak besar misterius yang menyamar sebagai turis, berdiri di balik pintu dengan wajah terkejut namun berbahaya. Tepat saat itu, Saikim menerima kabar mendesak dan bersama ayah mertua bergegas ke pantai. Tucha dan Nan sedang bersiap pergi dengan perahu ketika tiba-tiba mereka dikepung oleh polisi bersenjata. Semua ini adalah rencana jahat dari sepupu tersebut. Ia telah mendekati Nan, membujuknya bahwa selama ia membawa Tucha menjauh dari Saikim, maka urusan ilegal sebelumnya akan dibereskan olehnya. Nan pun terjebak tanpa sadar bahwa senjata telah diam-diam disembunyikan di dalam mobil. Setelah itu, sang sepupu melapor ke polisi, menuduh Tucha dan Nan melakukan penyelundupan plat nomor palsu, sekaligus memandu polisi untuk menangkap mereka. Dikepung dari segala arah, Tucha dan Nan tidak bisa melarikan diri. Keduanya tertembak dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Saikim begitu terpukul hingga pingsan dan harus dirawat di tempat. Saat sadar, ia melihat ayahnya berdiri di samping tempat tidur. Di depan putrinya, ia terus menjelekkan Tucha sebagai orang yang tidak akan pernah berubah, mencoba membangun sandiwara seolah ingin menyelamatkannya agar ia kembali. Namun rencananya segera runtuh ketika Tucha sadar dan melihat Saikim dibawa pergi. Ia langsung mengerti bahwa dirinya kembali terjebak. Dalam keputusasaan, Tucha merebut sebuah gunting medis dan sendirian menghadapi tim polisi bersenjata tanpa senjata api maupun sandera. Ia mempertaruhkan nyawanya menembus kepungan lalu melarikan diri, berlari untuk berhadapan langsung dengan ayah Saikim. Polisi kembali mengepungnya, namun anehnya meski menghadapi seseorang yang memegang senjata tajam, mereka tidak menembak, hanya memberi peringatan dengan tendangan, seolah memberi kesempatan baginya untuk mendekati ayah Saikim. Namun yang membuat Tucha lebih putus asa daripada kekejaman ayah Saikim adalah tatapan orang yang ia cintai. Saikim berkata bahwa ia percaya padanya dan memintanya berhenti, tetapi sebenarnya ia mundur ketakutan saat melihat senjata di tangan Tucha, seolah-olah Tucha adalah ancaman. Perasaan dicurigai dan ditolak membuat hati Tucha hancur. Di tengah kekacauan, adik perempuan Tucha berlari mencoba menghentikan, tetapi tertembak di kaki oleh polisi. Tucha yang kehilangan fokus sejenak, langsung ditangkap. Kecurigaan dari Saikim serta luka yang dialami adiknya mendorong Tucha ke jurang kebencian. Dalam momen saat dibawa pergi, ia menoleh dan menatap ayah Saikim dan Saikim dengan pandangan dingin penuh kebencian. Cinta yang berubah menjadi dendam, mengakhiri semua kepercayaan terakhirnya pada wanita itu. Kejutan kehilangan anak menghancurkan seluruh dunia Saikim, tetapi ia tidak membiarkan dirinya runtuh. Menahan rasa sakit di hatinya, ia meminta Lita mengirimkan surat kepada Tucha untuk menjelaskan semuanya. Namun bukannya mendapat pengertian. Setelah membaca surat itu, Tucha justru semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dalam surat tersebut tidak ada satupun kata kepercayaan, hanya tuduhan dingin bahwa ia adalah seorang mantan narapidana yang tidak layak diselamatkan. Di akhir surat bahkan terdapat permintaan cerai, seperti tusukan terakhir yang menghancurkan hati Tucha. Namun kenyataan yang mengerikan adalah surat itu sama sekali bukan ditulis oleh Saikim. Surat tersebut telah ditukar oleh ayahnya. Lita tanpa sengaja mengetahui kebenarannya, tetapi di hadapan kekuatan uang, godaan, dan ketakutan akan dihancurkan dalam dunia yang kejam ini, ia memilih diam. Ayah Saikim berjanji bahwa selama ia menjaga rahasia, ia akan menjamin Lita dan Saikim bisa pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Perlahan, Lita pun melihat kenyataan. Ia tidak ingin menjadi orang rendah seperti Tucha dan dipandang hina oleh dunia, sehingga memilih jalan sebaliknya, meskipun harus menginjak hubungan dan perasaan. Ia meyakinkan dirinya bahwa memisahkan Saikim dari Tucha adalah demi kebaikan sahabatnya. Karena itu, Lita menyembunyikan semua kabar yang ingin Tucha kirimkan kepada Saikim, diam-diam mendorong tragedi menuju akhir yang tragis. Sementara itu, kehidupan Tucha jatuh ke dalam kegelapan terdalam. Ayah tirinya menjual seluruh harta untuk menjaminnya, tetapi tidak mampu menghapus beban dalam hati Tucha. Luka batin, keputusasaan, dan perasaan menjadi beban membuatnya memilih mengakhiri hidup. Ia mencoba bunuh diri dengan niat menjual tubuhnya ke pasar gelap, menggunakan uang itu untuk membalas budi kepada ayah tirinya. Beruntung ia diselamatkan, namun kemudian menghilang tanpa jejak. Ketika kabar itu sampai ke telinga Saikim, ia ingin menjenguk, tetapi kembali dihalangi oleh ayahnya dengan berbagai alasan penuh kuasa. Sekali lagi, Saikim terkurung dalam sangkar tak kasat mata bernama bakti dan kepatuhan. Namun tepat ketika nasib Tucha tampak telah berakhir, sebuah titik balik tak terduga terjadi. Ayah tiri menemukan bahwa perantara yang membeli tubuh Tucha adalah wanita kakak besar itu, orang yang pernah menyelamatkan Tucha di laut. Melalui penyelidikan, ia baru mengetahui bahwa wanita tersebut adalah istri sang ayah kandung Tucha. Ia ingin menggunakan Tucha sebagai pengorbanan untuk memperpanjang hidup putra sulungnya yang sakit parah. Ayah tiri, yang selalu menganggap Tucha sebagai anak kandungnya, berlutut memohon agar wanita itu menyelamatkan nyawanya. Permohonan itu membuat wanita tersebut goyah. Meskipun dingin, ia masih memiliki hati nurani, terlebih lagi Tucha dan putranya memiliki kemiripan yang luar biasa. Akhirnya, ia memilih melepaskan Tucha dan membiarkannya hidup. Waktu berlalu,
5 tahun kemudian, Sai Kim menjadi seorang wanita karir yang sibuk dalam bisnis hotel keluarganya. Dalam sebuah perjalanan dinas, ia mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh sebuah keluarga di tepi laut. Di sana, ia bertemu seorang pria yang memiliki wajah persis seperti Tucha, namun dengan tatapan asing seolah belum pernah mengenalnya, membuatnya mengira itu hanya kebetulan. Namun ternyata pria itu adalah Tucha, pria yang pernah mencintainya dengan begitu dalam dan juga orang yang telah ia kehilangan di tengah badai kehidupan. Dulu, karena penyakit putra wanita itu terlalu rumit untuk dioperasi, ia akhirnya menyerah pada rencananya mengambil nyawa Tucha dan membiarkannya menghilang dari dunia lama. Ia memulai kehidupan baru dengan identitas baru, tetapi takdir tidak mudah melepaskan siapapun. Lingkaran nasib kembali mempertemukan mereka. Setelah menyelamatkan Tucha, wanita itu berjanji kepada ayah tiri bahwa untuk menebus kehilangan dan kesalahan masa lalu, ia akan menganggap Tucha sebagai anak kandung dan melindunginya. Dengan dukungan kuat dari kekuasaan wanita tersebut, Tucha menghilang dari dunia lama dan terlahir kembali dengan identitas yang sepenuhnya berbeda. Namun rahasia suatu hari pasti akan terungkap. Suatu pagi, Tucha lupa membawa ponselnya di rumah. Kebetulan saat itu Nan menelepon. Sai Kim tanpa sengaja melihat nama Nan di layar. Firasat mendorongnya untuk mengangkat telepon tersebut. Suara Nan di seberang telepon langsung memanggil nama asli Tucha, membuat semua rahasia runtuh. Sai Kim terkejut menyadari bahwa pria dingin dan asing selama ini ternyata adalah suami yang pernah bersumpah setia dengannya. Tak mampu menahan amarah, Sai Kim mendatangi Tucha untuk meminta penjelasan. Namun di hadapannya kini bukan lagi pria yang dulu, melainkan seseorang yang dipenuhi kebencian. Tatapannya tajam dan dingin, kata-katanya kejam, menyatakan bahwa ia kembali hanya untuk membalas dendam. Sai Kim ketakutan dan melarikan diri, sementara Tucha sama sekali tidak menahannya, seolah semua cinta di masa lalu telah mati. Setelah itu, muncul adegan dramatis khas drama Thailand. Tucha menemui wanita kakak besar saat ia sedang mandi. Suasana tegang, namun bukannya menghindar. Wanita itu justru dengan gila mencoba menggoda Tucha karena cemburu setelah melihat rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Tucha membiarkan Sai Kim menginap. Pada saat yang sama, Sai Kim harus menghadiri acara pembukaan hotel. Setelah mengetahui Tucha masih hidup, Lita kembali berperan sebagai sahabat baik, yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar Sai Kim tanpa peduli benar atau salah. Ia menanamkan pikiran bahwa kesalahan bukan pada Sai Kim, melainkan pada Tucha, bahwa kepergiannya selama 3 tahun adalah bukti bahwa ia tidak lagi layak. Kata-kata itu membuat rasa bersalah dalam diri Sai Kim berkurang. Malam itu di acara pembukaan, sekretaris ayah Sai Kim menelepon dan melaporkan hasil penyelidikan bahwa selama 3 tahun terakhir Tucha tidak memiliki jejak apapun. Seolah seluruh keluarganya menghilang dari dunia, yang hanya mungkin terjadi jika ada kekuatan besar di baliknya. Tak lama kemudian, Sai Kim menyaksikan pemandangan yang membuatnya terpaku. Supermodel Chalam Mai secara terbuka memperkenalkan pacarnya di depan media, dan pria itu adalah Tucha dengan penampilan gagah dan penuh wibawa. Tidak seorang pun di kalangan tersebut mengenalinya, bahkan Tan Tai, karena Tucha telah sepenuhnya mengganti identitasnya. Saat Tan Tai memanfaatkan kesempatan untuk melamar Sai Kim di acara itu, Tucha berdiri di bawah, menatap cincin di jari Sai Kim dengan perasaan yang rumit dan tak terungkapkan. Jameli memperkenalkan Tucha kepada Sai Kim. Ketika ia memperkenalkan diri sebagai Tucha, Sai Kim langsung mengerti mengapa selama ini tidak ada jejak tentang Tucha yang bisa ditemukan. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, Tucha menyerang lebih dulu. Ia sengaja mengungkit pandangan cinta Sai Kim di masa lalu, membuatnya dipermalukan di depan banyak orang. Dipenuhi amarah, Sai Kim berlari ke kamar mandi dan menerima pesan berisi foto-foto pribadi dirinya bersama Tucha. Reaksi pertamanya adalah mengira Tucha sedang mengancamnya. Ia langsung mencari Tucha untuk meminta penjelasan. Namun dalam pertengkaran ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke air. Tucha hanya berdiri menonton tanpa menolong, seolah itu hanyalah pembuka dari balas dendamnya. Sai Kim menyadari bahwa untuk melawan Tucha, ia harus mengetahui rencananya, sehingga diam-diam masuk ke kamar Jameli dan Tucha untuk mencari bukti. Namun Tucha sudah memasang jebakan. Ia muncul tepat saat merekam Sai Kim yang sedang menggeledah, menjadikannya terlihat sebagai pelaku. Kebencian semakin memuncak. Tucha menggunakan kelemahan Sai Kim untuk menyerang, memaksanya memegang buket bunga yang ia tahu akan menyebabkan alergi parah. Sai Kim mengalami ruam, kesulitan bernapas, lalu pingsan di lorong hotel. Lita dan Tan Tai segera membawanya ke rumah sakit, sehingga nyawanya terselamatkan di saat genting. Namun perang antara cinta yang dikhianati dan tipu daya kejam di antara mereka baru saja dimulai. Setelah sadar di rumah sakit, Sai Kim tiba-tiba mengingat sebuah kenangan yang terlupakan dari 2 tahun lalu. Saat itu ia pernah pingsan di sebuah restoran, dan sebelum kehilangan kesadaran, sosok terakhir yang ia lihat adalah Tucha. Kenangan itu seperti pisau yang menembus kebenaran. Sai Kim menyadari bahwa Tucha telah berada di dekatnya selama ini bukan secara kebetulan, melainkan bagian dari rencana balas dendam yang telah disusun sejak lama. Pada saat itu juga, Tucha menyebarkan foto Sai Kim dari belakang saat sedang menggeledah kamar hotel ke internet, menuduh hotel keluarganya memiliki masalah keamanan, sehingga memicu krisis media. Sai Kim terpaksa keluar dari rumah sakit untuk menangani skandal tersebut. Ayahnya marah besar saat mengetahui hal ini. Sekretarisnya segera menyelidiki identitas baru Tucha. Setelah 3 tahun, Tucha telah sepenuhnya berubah,
menjadi seorang pengusaha kaya dengan dukungan besar dari ibu angkatnya yang berkuasa, serta membangun jaringan homestay yang bersaing langsung dengan bisnis hotel keluarga Sai Kim. Itu baru permulaan dari rencana balas dendamnya. Wanita kakak besar mengirim putranya belajar ke luar negeri. Kini ia telah kembali untuk mengambil alih perusahaan dan bersama Tucha membentuk aliansi bisnis guna membalas berlipat ganda semua penderitaan yang pernah mereka alami. Pertarungan pun resmi dimulai. Sepupu itu, tanpa memedulikan penolakan Sai Kim, nekat masuk ke kamar Tucha untuk mencari bukti demi mendapatkan pengakuan dari ayah Sai Kim. Namun Tucha sudah memahami kebodohan lawannya, sehingga telah memasang jebakan dengan kamera pengawas yang merekam seluruh aksi penyusupan tersebut. Barang berharga ke tubuh pria itu lalu melapor ke polisi, sehingga ia ditangkap atas tuduhan pencurian. Merasakan jebakan berbalik, ia sadar bahwa semua trik yang dulu ia gunakan untuk menjatuhkan orang lain kini justru berbalik menjerat dirinya sendiri. Ayah Sai Kim tetap berusaha melindungi keponakannya, bahkan menjadikan seorang karyawan hotel yang tidak bersalah sebagai kambing hitam untuk membebaskannya. Tidak menyerah, ia terus menyelidiki kamar Tucha dan menemukan teropong yang mengarah ke rumah di seberang hotel, beserta rancangan renovasi dan nomor telepon pemilik rumah di tempat sampah. Ia langsung menyimpulkan bahwa Tucha berniat membeli rumah tersebut untuk bersaing. Ia membujuk ayah Sai Kim agar bertindak lebih dulu, dan rencana pembelian rumah itu pun segera disetujui. Sementara itu, adik perempuan Sai Kim dia memilih jalan berbeda. Tucha memahami tujuan sebenarnya, namun tetap tenang dan membiarkannya mengambil foto untuk diunggah ke grup keluarga Sai Kim guna memancing provokasi dan kesalahpahaman. Di kamar Tucha, ia juga sengaja memotret kartu nama Tan Tai. Mengingat petunjuk dari Lita, Sai Kim langsung mencurigai adanya kerjasama antara Tucha dan Tan Tai. Rencana menanamkan kecurigaan pun berhasil, membuat adik perempuan Sai Kim semakin menempel padanya. Keesokan paginya, saat tidak melihat Tucha di kamar, ia menggeledah ruangan dan diam-diam memotret berbagai dokumen bisnis untuk diberikan kepada sepupunya, sambil terus menjelekan Sai Kim di depan ayahnya demi merusak reputasinya. Mereka juga menemukan bahwa ayah Tan Tai telah berinvestasi di perusahaan Tucha, lalu mengejek bahwa Sai Kim telah ditinggalkan oleh Tan Tai. Ayah Sai Kim sangat marah hingga wajahnya memerah. Pada saat yang sama, badai lain muncul dari pihak wanita kakak besar. Wanita berkuasa itu memiliki obsesi posesif yang tidak sehat terhadap Tucha. Ia tidak hanya menolak hubungan Tucha dengan supermodel Jameli, tetapi juga diliputi ketakutan bahwa alasan Tucha kembali menghadapi ayah Sai Kim adalah karena ia masih mencintai Sai Kim. Sebuah gelombang konflik yang lebih berbahaya perlahan terbentuk. Wanita yang disebut sebagai kakak besar itu semakin menunjukkan sifatnya yang menyimpang, tidak hanya mengendalikan Tucha dengan kekuasaan tetapi juga ingin menguasai jiwanya. Ia memaksa Tucha melayaninya dengan cara yang merendahkan, sengaja memprovokasi untuk menguji batas kesabarannya. Namun di balik sikap seolah patuh itu, Tucha diam-diam menjaga jarak. Dari Nan, ia mengetahui kebenaran bahwa wanita tersebut pernah menghancurkan sebuah dokumen penting, dan ia dengan sabar menyusun kembali potongan kertas yang disobek serta memeriksa data di komputer pribadinya. Hasilnya membuatnya marah besar. Ternyata wanita itu sengaja menyembunyikan surat wasiat ayah kandung Tucha untuk menguasai seluruh harta yang seharusnya menjadi milik ibu dan dirinya. Sejak saat itu, Tucha bukan lagi pemuda impulsif seperti dulu. Ia berubah menjadi sosok yang tenang dan sabar menunggu waktu untuk menyerang balik. Sementara itu, Sai Kim yang ingin mengetahui rencana Tucha diam-diam menggunakan identitas seorang pegawai hotel untuk mendaftar akun di platform berbagi pekerjaan milik Tucha. Saat Tucha pergi dinas, ia menyamar sebagai petugas kebersihan untuk masuk ke apartemen Tucha. Ia merasa mampu mengendalikan situasi, namun tindakan itu justru menjadi awal petaka. Orang-orang dari wanita kakak besar mengawasi Tucha dengan ketat dan menemukan bahwa Sai Kim sering keluar masuk rumahnya. Ketika Tucha kembali, wanita itu berbohong bahwa ia melihat sendiri Sai Kim di rumahnya, membuat Tucha langsung sadar bahwa petugas kebersihan misterius itu adalah Sai Kim yang menyamar. Karena hasutan wanita tersebut, kesalahpahaman antara Tucha dan Sai Kim semakin dalam. Pada saat yang sama, ayah Sai Kim dan sepupunya kembali bergerak. Sepupu itu menyewa seorang wanita pekerja seks untuk berpura-pura menjadi teknisi di platform milik Tucha, lalu sengaja menciptakan transaksi mencurigakan untuk disiarkan di televisi guna menjatuhkan Tucha di mata publik. Adik perempuan itu menentang cara kotor ini, sehingga diam-diam memberitahu Tucha dengan harapan bisa mengambil keuntungan secara halus. Namun Tucha kini tidak mudah goyah. Ia dengan tenang membaca seluruh rencana tanpa menunjukkan emosi. Malam itu, ia berpura-pura tidak tahu Sai Kim pernah menyamar sebagai petugas kebersihan dan justru mengundangnya kembali untuk membersihkan, sebagai bagian dari rencana balasannya. Puncak konflik terjadi ketika Tucha setuju tampil di acara televisi untuk berhadapan langsung dengan ayah Sai Kim. Ayah Sai Kim menuduh platform berbagi pekerjaan milik Tucha sebagai sesuatu yang ilegal, sementara Tucha membalas bahwa sistem tersebut telah membantu banyak orang mendapatkan penghasilan dan akan terus dikembangkan. Ia kemudian membuktikan ucapannya dengan memanggil petugas kebersihan yang ia sewa dari platform tersebut. Sai Kim yang menonton siaran langsung terkejut saat menyadari sopirnya telah digantikan oleh Nan, dan mobil membawanya langsung ke studio televisi. Di hadapan banyak kamera, kebenaran terungkap membuat ayah Sai Kim terdiam. Orang yang meremehkan platform itu ternyata justru menjadi penggunanya melalui putrinya sendiri. Perdebatan hari itu membuatnya kalah telak. Tidak terima kekalahan, ia memutuskan menyerang Tucha dari sektor properti.
Mengetahui Tucha mengincar sebidang tanah di seberang hotel untuk proyek pembangunan, ia menggunakan koneksi untuk menghidupkan kembali rencana lama menjadikan lahan tersebut sebagai galeri seni. Untuk memperkuat posisinya, ia juga memanipulasi media dengan memberikan penghargaan wanita terbaik tahun ini kepada Lita agar menempatkannya sebagai direktur galeri. Namun ketika menyadari dirinya hanya dijadikan pion dalam permainan kekuasaan, Lita merasa sangat terhina dan langsung menolak, membuka arah baru yang tak terduga. Saat penghargaan diumumkan, meskipun sebelumnya menolak, pada akhirnya Lita tidak mampu menahan godaan ketenaran dan tetap naik ke panggung menerima penghargaan. Yang ia inginkan bukanlah kejujuran, melainkan status sosial. Setelah itu, ia melampiaskan kemarahannya kepada Sai Kim, menyalahkannya karena tidak membantu ayahnya mendapatkan lahan di seberang hotel sehingga ia dipermalukan. Sai Kim belum sempat memahami situasi. Lita sudah pergi dengan dingin. Tepat saat itu, wanita kakak besar muncul dan dengan terang-terangan mengatakan bahwa penghargaan itu hanyalah alat ayah Sai Kim untuk mengendalikan Lita, sekaligus berusaha mendekati Sai Kim yang mulai tersisih dari kekuasaan keluarga. Namun rencana wanita itu segera terlihat ketika ia mengatur makan malam pribadi di Villa Tucha. Di sana hadir Gemelye bersama ibunya, dan Sai Kim juga diundang. Saat melihat ibu Gemelye, Sai Kim terpaku ketakutan. Wanita itu adalah ibu kandungnya, yang seharusnya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Sai Kim berusaha keras menahan emosinya agar tidak menimbulkan kekacauan. Saat mendapat kesempatan berdua, ibu dan anak itu akhirnya saling mengenali. Ibunya menceritakan kebenaran masa lalu, bahwa ia dipaksa berpura-pura mati dan menghilang oleh ayah Sai Kim. Tidak sanggup menerima kenyataan itu, Sai Kim langsung pergi mencari ayahnya untuk meminta penjelasan. Di saat yang sama, Tucha sudah menyadari rencana tersembunyi wanita kakak besar. Pertengkaran besar pun terjadi di antara mereka. Ternyata Tucha pernah menyelidiki identitas Gemelye dan mengetahui bahwa ia adalah adik Sai Kim. Awalnya ia mendekatinya hanya untuk balas dendam, namun perlahan hatinya mulai goyah. Wanita kakak besar menyadari hal itu dan sengaja memanipulasi keadaan hingga tidak ada jalan kembali, menjadikan Tucha dan dirinya musuh bebuyutan. Sementara itu, Sai Kim menghadapi ayahnya untuk menanyakan masa lalu. Ia mengakui pernah memaksa istrinya meninggalkan kampung halaman karena tidak menerima skandal foto seni yang diambil bersama seorang fotografer. Dari sini, Sai Kim mulai melihat wajah asli ayahnya, seseorang yang siap menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Ia mulai menyadari bahwa semua penderitaan dan jalan balas dendam Tucha mungkin berasal dari perbuatan ayahnya sendiri. Ketakutan mulai menguasai Sai Kim ketika ia menyadari bahwa suatu hari jika dirinya tidak lagi berguna, ayahnya mungkin juga akan menyingkirkannya seperti ibunya. Namun kesadaran itu hanya muncul sesaat lalu menghilang. Keesokan harinya, setelah mendengar bahwa Tucha menggugat ayahnya atas bisnis ilegal, Sai Kim kembali menemui Tucha untuk bernegosiasi. Tucha tidak peduli dengan konflik hukum tersebut dan hanya meminta Sai Kim ikut dalam rencananya untuk menghentikan campur tangan wanita kakak besar. Ia mengeluarkan kartu rahasia berupa perjanjian pernikahan mereka di masa lalu. Karena semua orang mengira Tucha telah mati, pernikahan itu tidak pernah dibatalkan, dan kini menjadi senjata utama di tangannya. Tucha meminta Sai Kim menyerahkan seluruh saham hotel yang ia miliki, barulah ia akan setuju bercerai. Sai Kim marah besar dan pergi begitu saja, tepat saat ibunya melihat kejadian itu. Setelah itu, ibunya menemui Tucha dan segera menyadari bahwa ia masih mencintai Sai Kim, namun kebencian telah menutupi akal sehatnya sehingga memilih cara yang salah. Ia menasihati Tucha untuk melepaskan dendam, tetapi saat ini Tucha sudah tenggelam dalam kekacauan batin. Di sisi lain, wanita kakak besar terus mempersulit dengan alasan Tucha masih memiliki istri, menyiratkan bahwa perceraian akan memicu sengketa harta dan mencoba merebut kembali kekuasaan Tucha di perusahaan. Tucha memahami ambisinya dan menyadari dirinya sedang diserang dari luar maupun dalam. Tepat saat itu, Sai Kim kembali membuat masalah. Ia mencuri rencana renovasi lahan milik Tucha lalu tanpa sengaja menjatuhkannya di rumah Babai, pemilik tanah tersebut. Sai Kim yakin jika Babai mengetahui tujuan sebenarnya dari Tucha, ia akan berbalik menentangnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Babai tersentuh oleh model ekonomi berbagi yang dibangun Tucha untuk membantu para pekerja miskin, sehingga memutuskan memberikan hak penggunaan penuh atas tanah itu kepada Tucha setelah ia meninggal. Meski begitu, Tucha tidak menjadi lunak. Ia segera melaporkan kepada ayah Sai Kim bahwa dirinya dan Sai Kim belum resmi bercerai. Informasi ini membuat ayah Sai Kim menjadi gila ingin memutuskan semua hubungan di antara mereka. Keesokan harinya, Tucha menerima surat cerai yang dikirim langsung oleh ayah Sai Kim, menandakan badai kebencian belum berakhir. Saat melihat dalam dokumen itu terdapat tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar dari ayah Sai Kim, darah Tucha seakan mendidih. Ia tidak mampu menahan amarahnya dan langsung memerintahkan Nan untuk menelepon Sai Kim agar bertemu malam itu juga untuk menyelesaikan semuanya. Pada saat yang sama, Sai Kim sedang bersiap bersama Tan Tai untuk mengumumkan pertunangan mereka kepada teman-teman. Namun karena panggilan mendadak dari Tucha, ia terpaksa pergi. Tan Tai menunggu lama tanpa melihat Sai Kim kembali, lalu bertanya kepada Lita apa yang terjadi. Sejak lama ia merasa Sai Kim menyembunyikan sesuatu. Lita mengetahui kebenarannya, tetapi tidak berani mengungkapkan dan hanya menghindar. Keduanya tanpa sengaja mencari Sai Kim ke sana kemari, hingga akhirnya bertemu di kamar mandi pria. Dalam momen canggung, bibir mereka tanpa sengaja bersentuhan,
membuat keduanya terkejut seperti tersambar petir. Lita gemetar. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa selama ini ia diam-diam mencintai Tantai. Perasaan itu hampir membuatnya tak mampu menahan diri untuk langsung mengungkapkan perasaannya saat itu juga. Setelah itu, Lita mabuk berat dan Tantai harus mengantarnya pulang. Dalam keadaan mabuk, ia tanpa sadar mengucapkan hal yang selama ini ia sembunyikan. Bagaimana mungkin Saiki memperlakukan Tantai seperti itu? Kata-kata tersebut membuat Tantai curiga, namun belum memahami maksudnya. Sementara itu, di tempat lain, Tucha dan Saikim berhadapan. Tucha menuntut penjelasan mengapa dulu ia menulis surat perpisahan dengan dingin, memaksanya meninggalkan anak mereka dan meminta cerai. Lalu setelah ia mencoba bunuh diri, mengapa Saikim menandatangani surat penolakan perawatan? Saikim terdiam saat mendengar semua itu, karena tanda tangan di kedua dokumen tersebut bukan miliknya. Terdesak, ia mulai menyadari bahwa semua ini adalah hasil manipulasi seseorang di belakang layar, yaitu ayahnya sendiri. Tidak bisa menerima kenyataan itu, ia segera pulang untuk meminta penjelasan. Di hadapan pertanyaan penuh air mata dari putrinya, ayah Saikim akhirnya mengakui bahwa ia melakukan semua itu untuk memisahkan mereka dengan alasan melindungi putrinya dari penderitaan. Namun alasan tersebut justru membuat Saikim semakin putus asa. Pada saat yang sama, Lita terbangun dan melihat foto dirinya bersama Tantai diambil secara diam-diam dalam situasi yang mencurigakan. Ia langsung tahu bahwa dalangnya tidak lain adalah ayah Saikim. Benar saja, ia mengakui telah menyuruh orang mengawasi Lita karena mencurigainya sebagai mata-mata dalam kasus galeri, dan secara tak sengaja mendapatkan bukti tambahan untuk mengancamnya. Ia mengancam jika Lita tidak ingin kehilangan persahabatannya dengan Saikim dan foto itu tersebar, maka ia harus membantu menggagalkan pernikahan Saikim dan Tantai. Tujuan sebenarnya adalah memaksa Saikim kembali kepada Tucha agar bisa merebut seluruh harta Tucha sebagai balas dendam terhadap orang yang berani menentangnya. Lita marah dan bertanya mengapa pikirannya hanya dipenuhi uang dan kebencian. Ia hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa kisah cinta sentimental hanya ada di drama Korea, sedangkan ini adalah cerita khas drama Thailand. Mengira dirinya melindungi Saikim, sebenarnya Lita justru membantu kejahatan. Ketika Saikim datang menanyakan tentang surat perpisahan dulu, Lita terpaksa mengakui kebenaran bahwa ayah Saikimlah yang menukar surat tersebut, dan ia sendiri dibeli dengan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Saikim marah besar dan memutuskan persahabatan mereka. Pada saat yang sama, adik perempuan Cha secara kebetulan bertemu Jameli dan sengaja mengungkap bahwa Tucha sudah memiliki istri untuk memecah belah. Tepat saat Jameli hendak pergi mencari Tucha, ia menemukan lipstik milik Saikim di tempat tinggal Tucha, semakin yakin bahwa ia masih berhubungan dengan mantan istrinya. Tucha hanya sempat menjelaskan singkat bahwa semuanya sudah berakhir, namun Jameli tidak percaya dan pergi dengan marah. Setelah itu, ibu Saikim bersiap meninggalkan Thailand untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Tak ingin kehilangan kesempatan, Saikim segera pergi mengantarnya. Di bandara, ia kembali bertemu Jameli dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Intuisinya mengatakan bahwa semua ini berkaitan dengan Tucha, dan itu baru awal dari kekacauan yang akan datang. Setelah mengantar ibunya naik pesawat, Saikim tetap merasa gelisah dan diam-diam mengawasi Jameli, lalu segera menyadari bahwa adiknya telah mengetahui tentang pernikahan Tucha. Melihat Jameli sangat menderita, Saikim tanpa sadar merasa bersalah. Ia memutuskan mundur dan menyatukan Tucha dengan adiknya, meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan terakhir adalah melepaskan masa lalu. Karena itu, ia menemui Tucha dan berbohong bahwa di antara mereka tidak pernah ada cinta, semuanya hanya keterikatan karena anak yang telah hilang, dan sekarang ia ingin mengakhiri semua dendam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Tucha. Dengan dingin ia mengajukan syarat, mulai hari ini Saikim harus mengikuti semua perintahnya. Jika setelah masa ini ia benar-benar tidak memiliki perasaan lagi, maka ia akan menandatangani surat cerai. Tanpa pilihan lain, Saikim menyetujuinya. Perintah pertama adalah membantu Tucha berdamai dengan Jameli. Sebenarnya Saikim sudah siap melakukan itu, sehingga ia segera menciptakan cerita palsu untuk meyakinkan Jameli bahwa Tucha pernah menikah karena tanggung jawab setelah membuat pacarnya Hamo. Namun kemudian istrinya keguguran karena tidak tahan hidup miskin dan menghilang. Tucha kemudian dibawa oleh ibu angkatnya ke luar negeri dan memutus semua hubungan, hingga kini baru kebetulan bertemu kembali. Cerita bohong itu justru tanpa sengaja mengungkap kebenaran dalam hati Saikim bahwa Tucha tidak pernah melupakan anak mereka yang telah tiada. Mendengar itu, Jameli langsung pergi menemui Tucha untuk berdamai. Namun Tucha tidak merasa bahagia, karena meskipun berusaha melupakan, di dalam hatinya hanya ada Saikim. Sejak itu, Tucha terus menggoda Saikim, dan dalam keadaan mabuk, keduanya seolah kembali merasakan perasaan lama. Namun mimpi indah itu tidak bertahan lama. Malam itu, saat Tucha mengantar Saikim yang mabuk pulang, Jameli tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ternyata wanita kakak besar telah memperkeruh keadaan dengan menceritakan semuanya kepada Jameli, membuatnya diam-diam mengikuti untuk mencari kebenaran. Melihat kedekatan Tucha dan Saikim, ia sangat terpukul. Saikim yang mabuk tanpa sadar mengingat kenangan lama, dan Tucha pun tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Baru saat ciuman itu terjadi, Saikim tersadar lalu panik dan melarikan diri. Dalam kegelapan, Jameli mengendarai mobil mengejarnya untuk meminta penjelasan. Namun karena terlalu emosional, Saikim mengalami kecelakaan.
Nan adalah orang pertama yang menemukan kejadian itu dan segera menghubungi Tucha. Saat Tucha tiba, Jameli berada dalam keadaan panik di samping mobil yang rusak. Tucha segera membawa Sai Kim ke rumah sakit. Tantai dan ayah Sai Kim datang, terkejut ketika rumah sakit menyatakan bahwa suami sah yang membawa pasien masuk. Tak lama kemudian, identitas Tucha terbongkar di depan Tantai seperti sambaran petir. Keesokan harinya, Tucha menemui Sai Kim karena tidak ingin Jameli terlibat. Ia menyerahkan surat cerai yang sudah ia tanda tangani untuk mengakhiri semua ikatan, sebagai bentuk perlindungan bagi Jameli. Sungguh ironis. Untuk pertama kalinya, Sai Kim merasa cemburu. Ia terus-menerus menguji Tucha, menyuruhnya melakukan berbagai hal hanya untuk melihat sejauh mana dia rela berkorban demi Jameli. Namun alih-alih membantah, Tucha diam-diam melakukan semuanya hanya demi mendapatkan ketenangan untuk Jameli. Melihat pria yang dulu sangat mencintainya kini begitu patuh demi orang lain, Sai Kim merasakan hatinya tertusuk, seolah akan kehilangan dia untuk kedua kalinya. Setelah Tucha pergi, ia secara tidak sengaja melihat rekaman kamera di lokasi kecelakaan dalam komputer sekretaris ayahnya dan menyadari bahwa Tucha telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Akhirnya Sai Kim mengerti bahwa selama bertahun-tahun, Tucha tidak pernah melepaskannya. Pada saat yang sama, Ken telah mendapatkan hasil penyelidikan. Mobil Sai Kim ternyata telah disabotase oleh seseorang. Ia hampir kehilangan nyawa karena keracunan karbon monoksida. Jika itu perbuatan ayah Sai Kim, maka target sebenarnya pasti adalah Tucha. Tucha langsung mencurigai bahwa kakak perempuan besar berada di balik semua ini. Dalam amarah, ia langsung berhadapan dengan wanita itu dan merobek sepenuhnya topeng hubungan ibu angkat dan anak angkat. Muak dengan segala intrik dan perebutan kekuasaan, ia memilih pulang ke kampung halaman untuk bersembunyi dan tidak ingin bertemu Sai Kim lagi. Namun Sai Kim tidak mau menyerah. Ia mencarinya sampai ke sana. Terlalu banyak luka membuat Tucha berusaha bersikap dingin padanya. Ia melemparkan beberapa kata dingin lalu terjun ke sungai dan berenang pergi, seolah ingin memutus semua ikatan. Tak disangka, Sai Kim juga melompat dan berenang bersamanya di air yang dingin tanpa rasa takut. Di bawah langit yang sunyi, dua orang yang pernah saling mencintai lalu saling membenci itu kembali berada di sisi satu sama lain tanpa kata-kata. Seakan hati mereka masih saling mengingat lebih dari logika. Dalam kembalinya kali ini, Sai Kim tidak hanya menghadapi perasaan samar yang belum selesai dengan Tucha, tetapi juga mulai mengungkap banyak rahasia menyakitkan yang telah lama tersembunyi. Dari cerita ayah tirinya, ia mengetahui bahwa Tucha pernah mempertaruhkan nyawanya dengan mendonorkan sumsum tulang untuk menyelamatkan saudara tirinya demi kebebasan keluarganya dan bantuan dari kakak perempuan besar. Ia juga tahu bahwa adik perempuan Tucha harus diamputasi setelah ledakan di masa lalu, dan Tuchalah yang dengan sabar menarik adiknya keluar dari jurang keputusasaan sedikit demi sedikit. Ia selalu mengenakan celana panjang bahkan di musim panas, hanya agar adiknya tidak merasa rendah diri karena cacatnya. Fakta-fakta itu membuat Sai Kim merasa bersalah dan menyesal karena telah salah paham terhadap pria yang dulu sangat mencintainya. Namun ada hal-hal yang pada akhirnya tidak bisa dihindari. Suatu kali saat Sai Kim sedang mandi, Tucha tanpa sengaja membantunya, dan mereka berdua terjebak dalam momen kedekatan yang penuh gairah. Namun tepat saat perasaan memuncak, cincin pertunangan dari Tantai di tangan Sai Kim membuat Tucha terhenti, mengingatkan bahwa di antara mereka masih ada begitu banyak dendam yang belum terselesaikan. Sai Kim memilih pergi, tetapi takdir tidak membiarkan mereka berpisah dengan mudah. Tucha dengan dingin memberikan syarat lewat telepon bahwa ia tidak boleh menikah sebelum dirinya. Kata-kata yang terdengar seperti provokasi itu sebenarnya menyimpan secercah harapan tipis yang masih ia miliki untuknya. Sementara itu, setelah mabuk bersama Tantai, Lita menyadari perasaan sebenarnya terhadapnya. Namun karena Tantai adalah tunangan Sai Kim, ia hanya bisa menjaga jarak diam-diam, tanpa tahu bahwa Tantai juga mulai tersentuh oleh ketulusannya. Tucha mengajak Sai Kim untuk membantunya mendekati Jameli, tetapi sebenarnya untuk meminta maaf dengan tulus dan mengakhiri ilusi perasaan antara dirinya dan Jameli. Ketika Tucha berlutut, Sai Kim yang sakit hati mengira ia melamar Jameli, lalu berlari pergi. Tucha segera mengejarnya, sekaligus untuk meminta maaf pada Jameli dan menguji. Namun kejutan ini terlalu besar, membuat Sai Kim tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Melihat temannya menderita, Lita memutuskan memecah keheningan dan mengungkap kebenaran masa lalu. Surat perpisahan dan surat penolakan pengobatan semuanya telah ditukar oleh ayah Sai Kim. Tucha terkejut oleh kebenaran ini. Di tengah kekacauan emosi, kabar buruk lain datang. Kerajaan hotel milik ayah Sai Kim berada di ambang kebangkrutan. Faktanya, perusahaan itu telah lama merosot akibat kendali buta dan ketidakmampuan ayahnya. Dalam kepanikan, ia menyalahkan semua orang lalu memecat sepupunya, tanpa sengaja memicu pemberontakan keluarga. Malam itu, Tucha menemui sepupu tersebut dan menawarkan kesepakatan. Jika ia bisa menemukan kembali surat yang pernah dikirim Sai Kim kepadanya di penjara, maka Tucha akan membantunya merebut kendali perusahaan. Tanpa pilihan lain, ia setuju. Setelah mendapatkan kembali surat itu, Tucha runtuh dalam air mata ketika mengetahui bahwa Sai Kim tidak pernah meninggalkannya. Ia hanya korban yang dipaksa, sama seperti dirinya. Kebencian yang dipendam bertahun-tahun berubah menjadi keinginan balas dendam yang membakar hatinya. Tak lama kemudian, ayah Sai Kim terkejut saat mendengar bahwa Kala telah membeli saham hotel dengan kecepatan luar biasa, termasuk milik sepupu dan bibinya. Ia marah besar karena merasa dikhianati.
Sai Kim datang menemui Tucha dan terkejut mengetahui bahwa ia melakukan itu untuk mencegah kakak perempuan besar mengambil alih perusahaan dan melindunginya dari tekanan finansial. Sekali lagi, ia menyadari bahwa di balik sikap dinginnya, Tucha masih diam-diam melindunginya. Perasaan yang terkubur mulai hidup kembali. Sai Kim akhirnya menghadapi perasaannya dan memutuskan hubungan dengan Tan Tai. Ia tidak menahannya karena juga menyadari bahwa orang yang benar-benar cocok untuknya adalah Lita. Mereka berdua bersama dengan alami. Namun kebahagiaan yang baru tumbuh itu segera dihancurkan oleh tragedi. Saat Sai Kim dan Tucha bersiap untuk memulai kembali, mereka tiba-tiba menerima kabar bahwa ayah Sai Kim dan sekretarisnya terluka dalam sebuah pemboman. Kakak perempuan besar langsung menuduh semua itu pada Tucha. Ditambah prasangka ayah Sai Kim saat sadar, ia juga menuduh Tucha. Sai Kim bingung tidak tahu harus percaya siapa. Saat itu, Tucha mengirim rekaman kamera pengawas, dan Sai Kim menemukan bahwa kelompok yang memasang bom adalah orang yang sama yang pernah merusak mobilnya sebelumnya. Sekretaris, setelah mempertimbangkan semua bukti, langsung mencurigai kakak perempuan besar. Sai Kim menelepon Jameli untuk memastikan, dan Jameli mengungkapkan bahwa wanita itu berbahaya, selalu menganggap Tucha sebagai miliknya dan siap menyingkirkan siapapun yang mendekatinya. Tidak berhenti di situ, sekretaris juga menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa bibinya pernah berniat menjual saham perusahaan kepada wanita itu. Semua petunjuk itu akhirnya menyatu, dan Sai Kim yakin bahwa Tucha selama ini diam-diam melindunginya, hanya saja kepercayaannya datang terlambat. Saat ia bergegas mencari Tucha, ia menerima kabar bahwa putra, kakak perempuan besar, telah diculik dan dibunuh. Sementara itu, Nan orang yang ditugaskan Tucha menjaga ruang perawatan, menghilang tanpa jejak. Tragedi memasuki babak baru yang lebih gelap dan kejam. Akhirnya Tucha ditangkap polisi dengan tuduhan pembunuhan. Semua bukti mengarah padanya, tetapi di balik itu ada manipulasi dari kakak perempuan besar, yang telah menjadi gila karena kekuasaan dan kebencian. Ia membunuh anak kandungnya sendiri lalu menuduh Tucha, menciptakan bukti palsu untuk membungkamnya selamanya. Setelah pemeriksaan, Tucha dibebaskan sementara karena pengacaranya membuktikan banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Tetapi ia langsung menerima kabar buruk jasad Nan telah ditemukan. Kejutan itu mendorong Tucha dan Sai Kim ke dalam keputusasaan mendalam sekaligus membakar kebencian mereka terhadap wanita itu. Saat itu, seorang tamu hotel menemukan tas milik Nan yang terjatuh. Ketika ayah Sai Kim dan sekretaris membukanya, wajah mereka langsung berubah. Di dalamnya terdapat alat perekam dan tablet berisi data pemantauan yang disimpan Nan sebelum meninggal. Kebenaran mulai terungkap. Di pemakaman Nan, Lita secara tidak sengaja melihat kepala pelayan Tucha diam-diam berhubungan dengan orang dari kakak perempuan besar, dan mencurigainya sebagai mata-mata. Informasi ini segera sampai ke Sai Kim, dan ia menyadari bahwa selama ini wanita itu menggunakan kepala pelayan untuk mengawasi Tucha dan menjebaknya. Malam itu, Sai Kim mendatangi wanita tersebut dan memohon agar ia berhenti, memohon agar Tucha diberi jalan hidup. Namun permintaan itu hanya membuatnya tersenyum dingin. Seseorang yang bisa membunuh anaknya sendiri jelas tidak punya jalan kembali. Ia menyusun rencana baru, mengundang Tucha bertemu secara pribadi dan sengaja membuat Sai Kim melihatnya, berharap memecah mereka. Dalam pertemuan itu, ia membujuk Tucha untuk mengaku bersalah dan menyalahkan semuanya pada Nan yang sudah mati, lalu mengikutinya demi kekuasaan. Tucha diam dan berpura-pura setuju. Saat mengangkat gelas, ia mengatakan telah mencampurkan racun yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh Nan. Wanita itu ketakutan, tetapi Tucha dengan dingin berkata, "Aku ingin kau merasakan ketakutan yang dirasakan Nan." Sai Kim datang tepat waktu untuk menghentikannya dan berkata bahwa mengalahkan wanita itu tidak perlu dengan darah. Saat itu Tucha menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar meracuni minuman, hanya ingin menakutinya sebelum melakukan serangan balik. Ia menarik Sai Kim pergi, tetapi wanita itu yang kehilangan kendali mengeluarkan pistol dan mengejar mereka. Untungnya, pistol itu sudah dikosongkan pelurunya sebelumnya. Sai Kim yang diam-diam melakukannya. Tucha lolos dari kematian. Pada saat yang sama, berkat data dari rekaman dan video Nan, kebenaran terungkap. Tucha tidak membunuh putra wanita itu. Ketika ayah Sai Kim mendapatkan bukti ini, seharusnya ia menyerahkannya ke polisi, tetapi justru menggunakannya untuk menekan Tucha agar berlutut meminta maaf jika ingin dibersihkan namanya. Tucha menolak tegas, dan mereka kembali berseteru. Keesokan harinya, Sai Kim menerima surat dari Tucha. Dalam surat itu, ia mengatakan bahwa dirinya putus asa dengan dunia ini. Dunia di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin terus diinjak, dan keadilan dikubur oleh kekuasaan. Ia menciptakan platform berbagi bukan demi uang, tetapi demi keadilan, namun akhirnya justru menyakiti orang-orang terdekatnya. Kata-kata terakhir dalam surat itu samar, membuat Sai Kim gelisah. Saat itu juga, kejutan besar datang. Ayah tiri membawa hasil tes DNA rahasia kepada kakak perempuan besar. Tucha bukan anak haram. Di masa lalu, wanita itu dan ayah Tucha telah membuat perjanjian rahasia untuk menggunakan embrio dari sel mereka berdua yang ditanamkan ke dalam tubuh ibu Tucha. Dengan kata lain, Tucha adalah anak kandungnya sendiri. Fakta itu membuatnya hancur, dipenuhi penyesalan atas kejahatan yang ia lakukan terhadap anaknya sendiri. Tidak sanggup menghadapi kebenaran, ia memilih mengakhiri hidupnya. Tragedi perlahan berakhir. Ayah Sai Kim akhirnya sadar dan menyerahkan semua bukti yang ditinggalkan Nan. Tucha terharu, melepaskan kebencian dan meminta maaf.
Dua pria yang dulu saling bermusuhan akhirnya berdamai. Pada akhirnya, Tucha dan Saiki melewati semua bahaya dan mengadakan pernikahan megah di hadapan keluarga dan teman-teman. Mereka meninggalkan kota dan memulai kehidupan baru bersama, hidup damai setelah badai. Semua air mata dendam dan cinta berakhir di sini.